Hai, welcome back Cukur Podcast. Hari ini gue mau curhat sedikit tentang proses pendewasaan. Tapi sebelum kita masuk podcast, mari kita intro dulu. Let's go! So, hari ini gue mau mulai podcast ini dengan sedikit cerita gue tentang pendewasaan nih. Seiring berjalannya waktu ya, gue tuh menyadari kalau lingkungan pertemanan gue tuh makin lama makin dikit. Ini perasaan gue aja atau lu juga ngerasa kayak gitu, Ci? Iya valid. Valid ya? Tapi gue merasa kayak gini. Kan lingkungan pertemanan gue tuh makin lama makin dikit. Gue mikir, apakah Makin sempit mungkin maksudmu. makin sempit mungkin, makin dikit mungkin, dan jadi jarang ketemuan lah bareng teman-teman. Oh ya. Gue mikir kan, penyebabnya apa? Hmm. Apakah karena kesibukan kita yang udah makin banyak seiring berjalannya waktu? Atau apa? Menurut lu apa, Ci? Gue pernah baca artikel. Kayaknya gue sering banget baca artikel di verywellmind.com sih. Kayaknya mungkin Oh. dari situ ya. Iya. Lu pernah ngerekomendasiin gue banyak artikel sih dari situ. Nah, itu tuh pernah disebut bahwa udah pasti ketika kita semakin tua, dunia kita menjadi semakin sepi kan. Ya kan dibanding anak kecil kan TK kan, teman-teman itu kan kayak semua Rame berisik banget. gitu. Iya, terus Mm-mm. seolah-olah semua cocok gitu loh. Ketemu di Iya. sekolah, wah, terus kemudian lu SD makin banyak lagi gitu kan. SMP tuh mulai ini kan, mulai terkutup-kutup gitu, geng-gengan lah. Yes, SMA kan juga gitu. benar. Geng-geng. Benar. Masih istilahnya kayak masih geng gak sih? Atau apa sih? Gue tua nih takut nih. Ya, kalau gue dulu masih sebutnya geng sih. Ya punya Ya geng mungkin anak pertemanan sekarang lah. apa sih sebutnya society, apa sih beda Anjir. society gitu kali ya. Gue gak ngerti nih, gue takut tapi- nih istilahnya gak relate sama mereka. Tapi dulu pas SMA tuh kalau punya geng tuh kelihatan keren banget loh. Kayak punya temen gitu kan. Iya, dan yang Kayak seolah ada yang backup gitu loh. Iya, dan yang nggak punya geng itu yang malah kadang Disingkirkan. dikucilkan. Tapi gue enggak sih, Ya. gue masih berteman dengan semuanya sih. Ya. Terus Makin lu tua, ketika lu SMA tuh biasanya kan orang bilang makanya SMA tuh yang paling menyenangkan ya. Kayak apa ya, masa-masa dimana lu tuh merasa bahwa lu tuh udah gede tapi masih banyak temen gitu. Jadi kayak seru banget gitu loh hari. Kayak lu tuh punya power dan punya tribe gitu loh istilahnya. Kayak Lu lagu, Ci, kayak lagu. sekutu gitu. Kayak lagu loh. Tiada kisah paling indah. Sebetulnya bukan cuma gue yang tua di sini ya, asal kalian tahu ya. Gue memang tua fisiknya, tapi ini orang juga sama tua mentalnya sebetulnya. Orang anak-anak sekarang emang udah gak denger lagu itu lagi. Lu anak sekarang Hari masih. Gue agak malu nyebut kalau gue anak sekarang gitu. Kalau lu masih kayak masih bisa. Oke. Tapi nggak tahu nih, kayak anak sekarang tuh perkembangannya cepet banget gitu loh. Anyway, Iya mereka. terus Lanjut intermezzo tadi. ketika kuliah, ketika lu mau kuliah itu kan lu udah sangat fokus ke interest lu kan. Yes. Ya kan, lu udah punya misi dalam hidup yang harus dibawa gitu ketika lu 18 plus gitu kan. Nah, semakin kesini semakin tua, apalagi semakin kerja, terus kemudian ketika kerja itu interest lu itu udah, kalau kuliah itu hanya interest, tapi kalau kerja itu udah namanya kepentingan. Profesional. Ya udah beda, apa ya Hari sebutannya mungkin drive dan force-nya itu tuh udah beda, udah kepentingan gitu. Kalau interest tuh kan masih fun ya. Oh. Masih kreatif, masih liar gitu. Tapi kalau kepentingan tuh kan sesuatu yang harus lu penuhi gitu loh Hari. Tapi salah gak sih kalau misalnya gini kan, kayak lu bilang tadi, kalau misalnya kita dewasa itu kita udah punya kepentingan, sesuatu goals yang ingin kita tuju. Tapi dengan kita ingin mencapai goals itu, kita itu jadi menolak ajakan teman. Misalnya kadang kan gue sering kan kayak
diajakin badminton. Terus tapi karena gue merasa gue ada kerjaan lain yang ingin gue kerjakan, jadi gue tuh kayak sering nolak mereka gitu. Nah kadang dengan sering menolak itu jadi ada gap di antara kita yang bikin kita pertemanannya tuh jadi semakin renggang gitu loh. Nah menurut gue itu jadi nggak baik. Oke. Nah tanggapan lo gimana? Gue akan menanggapi dari 2 point of view. Pertama, Mm-mm. apakah itu papa atau nggak papa? Jadi Papa gak apa-apa. aku jawab dulu, papa atau mama? Nggak, maksud gue gini, itu boleh atau nggak boleh gitu ya? Iya. Apa wajar atau nggak wajar gitu kan Mhm, maksudmu? mhm, Pertama dari sisi wajar. mhm. Apakah itu kemudian wajar ketika lu fokus pada satu hal kemudian lu tidak Mengesam memprioritaskan hal lain gitu? ya mengesampingkan temen lah jadinya. Menunda hal lain gitu kan? Iya. Kalau aku bilang itu wajar karena di umurmu sekarang, umur Mhm. kita sebenarnya masih sama nih kita. Umur kita sekarang ini kita tuh merasa inilah waktu terbaik untuk berlari gitu. Karena kita Oke. masih belum punya banyak tanggungan, Mhm, kita masih punya kekuatannya mhm. dan nothing tulus gitu. Jadi kita merasa kalau nggak sekarang kapan lagi Iya gitu. Jadi bener, bener. apakah wajar? Wajar. Nah, dari sisi wajarnya tuh itu. Aku bilang kalau dari sisi nggak wajarnya juga adalah kalau misalnya ya Mhm, dari setiap ajakan itu selalu sebuah penolakan. mhm, Selalu ditanggapi dengan sebuah penolakan. mhm. Menurutku harus dilihat kenapa lu menolak. Jadi Oke. kalau misalnya kenapa lu menolak adalah karena memang ajakannya tuh nggak penting banget gitu atau terlalu Mhm, sering misalnya, oke mhm, lu mhm. menolak itu wajar. Atau Mmm. misalnya memang nggak deket, oke. Tapi Oh. itu akan jadi nggak wajar ketika lu menolak karena lu memang nggak punya waktu untuk orang lain sama sekali. Oh. Jadi di website itu juga dia bilang sih bahwa eh, lu akan selamanya struggle untuk menyeimbangkan kehidupan sosial dan kehidupan pribadi lu. Semakin Oke. tua lu akan semakin struggle karena karena di umur kita yang sekarang Mhm, kita tuh kayak pengen seimbang banget. Nanti mhm. semakin tua kita tuh semakin bingung kok nggak ada yang nyimbangin sosialnya gitu loh. Kayak pribadi terus isinya. Nangkep nggak? Nangkap, Kalau nangkap. sekarang tuh kan masih ada ajakan sosialnya kan, sehingga Iya, kita tuh iya. kayak juggling di dua sisi di mana kita struggle menyeimbangkan. Nanti kalau lu semakin tua tuh Mhm. lo kayak, aduh kok gue sepi banget ya, kok nggak ada teman yang ngajakin gitu-gitu loh. Makanya Mmm. orang tua kan selalu bilang kayak tetap punya teman, tetap harus punya teman kayak gitu-gitu kan. Nah, Mhm, tapi kalau kemudian lu tuh selalu menolak ajakan karena lu terlalu sibuk, mhm. bahkan untuk keluar sebentar aja, ya Sebulan berarti ada yang sekali, masalah dengan. sebulan Ya sekali. misalnya lu punya target nih misalnya setidaknya sebulan sekali keluar atau 2 minggu Heeh. sekali keluar gitu ya, tapi lu nggak pernah punya waktu sama sekali, berarti ada yang salah dengan cara lu memprioritaskan kesibukan lu gitu loh. Oh, Ada yang menyeimbangkan antara harus kesibukan dengan menyeimbangkan antara kesibukan pribadi sama social life kita. social life, karena kan ya kita kan makhluk sosial ya mau nggak mau Mhm, ya gitu loh. Maksudnya tetap kamu berarti kadang-kadang mmm. kalau misalnya aku ya ini cara aku melihat sih, karena gue tuh dulu suka sibuk banget. Kayak gue tuh suka Suka kalau sibuk, kelihatan heeh, sibuk. gue tuh enggak sibuk. Oke. Beneran sibuk, kayak misalnya gue tuh suka kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 10 ada hal, 10 sampai 12 ada, 12 sampai 3 ada gitu loh, ngerti gak sih? Oh, Gue tuh iya, iya, suka iya. Gue suka juga lagi, kalau gue juga lagi. jadwal gue tuh Pack. rigid gitu, Iya, iya. padet gitu. Heeh, heeh. Nah, tapi kemudian ketika kita berlari terus ya, gue sadar bahwa ya memang jauh larinya cepet gitu, tapi Heeh, kan heeh. capek banget sendirian, sepi, terus nggak akan bisa jauh banget kan sebenarnya. Bisa cukup jauh lah, tapi nggak akan bisa jauh banget ketika kita sendirian. Kita pasti ada banyak hal yang kita lewatkan ketika kita sprint kan Har. Mhm, 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 mhm. Dibanding kita jalan santai kan pasti kan ngelihat banyak hal, terus kita pasti sempat ngobrol. Ya kalau lu sprint lu mana sempat ngobrol, napas aja susah gitu. Mhm, mhm, mhm. Nah makanya ya itu yang gue sadari dari apa yang gue pelajari, bahwa kalau misalnya gue benar-benar sama sekali gak punya waktu untuk orang lain, ada yang salah sama gue juga gitu. Iya tapi kan dalam upaya kita dalam mencapai goals itu, kan kadang kita sering menolak ajakan teman nih misalnya karena kan ya kayak lu bilang tadi, di umur-umur gue atau kita sekarang, kita Hmm. masih susah untuk menyeimbangkan mana, social life kita sama prioritas kita apa yang mau kita kejar. Tapi kadang penolakan itu, eee,
ditanggapi bahwasannya kita itu udah nggak kita itu seakan-akan udah nggak mau berteman lagi sama mereka. Tanggapannya tuh kayak gue tuh udah nggak perlu temenan lagi nih sama lo. Gue tuh perlunya sibuk sama kesibukan gue sendiri aja. Nah itu kan sebenarnya jadi miskonsepsi yang sering terjadi kan, karena penolakan itu. Dan itu jadi bikin kita apa ya? Seakan-akan kita ingin seakan-akan itu kelihatannya kita nggak mau berteman lagi sama orangnya. Nah itu kayak gimana dong? Seakan-akan kita individualis banget ya. Iya. Mm-mm. Oke. Gue akan jawab dari apa yang gue pelajari dari pertama kehidupan gue dan apa yang gue lihat dari sekitar gue ya. Apa tuh? Ketika gue nonton Hospital Playlist, lu tau nggak? Tahu. Nah, itu gue suka banget karena itu kan pertemanan gitu kan. Iya. Ya, terutama karena gue suka rumah sakit juga, cerita rumah sakit gitu. Terus, tapi gue suka dengan pertemanan mereka. Aku tuh inget salah siang ceweknya itu, Iya. namanya siapa ya? Ya, cuma satu kan ceweknya. Iya. Dia John ngomong Mido ya kalau bahwa, nggak salah. oh iya, John Mido. Nama aslinya kan John Mido tuh. Nama aslinya ya? Oh gue gak tahu ya, gue lupa deh. Kayaknya deh nama aslinya. Ya John gitulah Mido. Hospital Iya. Playlist. Drama yang Itu bagus, tuh aku kalian boleh lupa nonton dia kok. bagus banget, bagus banget. Heartwarming lah Iya. itulah ya kan. Mm-mm. Di si ceweknya tuh bilang di season berapa, episode berapa dia bilang bahwa kalau dia beneran temen lu gak akan kehilangan dia. Oh. Itu adalah kalimat yang membuat aku nonton itu sampai akhir. Sampai beres gitu. Karena iya. gue Gue itu lupa sih. captivated me gitu. Ada nanti kamu cari. Aku tapi lupa episode berapa. Nah, terus gue ngobrol kan sama teman terdekat gue yang udah temenan. Berapa ya? Gue dulu kan udah belasan tahun lah. Terus kemudian dia tuh cerita gini Har. Jadi dia punya teman. Jadi temanku ini punya teman gitu ya. Temannya ini tuh sedih karena dia merasa ditinggal teman-temannya nikah. Oke, iya. Gitu. Dia merasa hidupnya dia tuh menyedihkan sekali karena teman-temannya udah nggak ada yang mau sama dia gitu. Teman-temannya udah sibuk sama hidupnya sendiri. Dia merasa temennya tuh hilang gitu. Udah nggak lagi temennya ketika temennya menikah gitu. Terus temanku tuh jawab, tapi kayaknya kalau Steffi nikah, kayaknya dia tetap temanku deh. Dia bilang gitu. Loh kenapa? Si temanku ini bilang gitu. Kenapa? Terus si temanku ini tanya kan, loh kok bisa? Kan pasti kan Steffi nanti juga pasti sibuk kan sama hidupnya dia gitu kan. Terus si temanku ini susah banget, anggaplah temanku ini A ya, temanku ini B gitu. Nah temanku ini jawab, si A ini jawab, karena aku yakin bahwa dia akan selalu ada buat aku ketika aku butuh. Oke. Apapun yang terjadi. Oke. Dan ketika si A temanku ini cerita sama aku cuma bilang, ya iyalah, ya aku mau kemana? Aku bilang gitu. Oke. Aku tuh cuma bilang bahwa, lah, ya iyalah, kamu temanku gitu loh. Mau Iya, aku pasti mau nikah, dong. mau aku sakit, mau apa, ya teman gitu. Nah, makanya gini Cuman ya. intensitas komunikasinya aja yang berkurang kali ya. Oh iyalah, ketika bisa ketemu akan ngobrol berjam-jam. Aku tuh sama dia kalau ngobrol bisa semalaman gak tidur gitu. Tapi ketika gak ngobrol, ya gak ngobrol gitu. Atau topiknya random banget dari ngomongin apapun ya, kosmetik sampai apa. Pokoknya random banget gitu. Nah, tapi pertemanan itu adalah sesuatu yang tidak akan kalau benar-benar berteman ya, pertemanan itu tidak akan patah begitu saja hanya karena sebuah penolakan ketika seseorang berjuang dengan apa yang dia mau untuk hidupnya. Teman aku ketika teman ya si A ini lagi sibuk banget sekarang dan apakah aku merasa kesepian? Ya iyalah, kan jadi nggak bisa pergi gitu. Tapi kan aku kesepian bukan berarti dia meninggalkan gitu loh. Ya justru aku merasa karena aku temannya dia, aku harus sibuk juga sama hidupku. Jadi ketika kita ketemu tuh ada banyak cerita yang bisa diceritakan gitu. Ada banyak hal yang bisa didiskusikan. Terus jadi kalau misalnya tadi kamu ngomong sama aku, gimana sih kalau misalnya temanku tuh merasa aku udah bukan lagi temennya hanya karena aku tidak berkumpul dan selalu mengikuti apa yang mereka mau gitu kan. Yes. Atau seringkali intinya adalah mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang kamu perjuangkan. Mungkin. Dan mereka menganggap penolakan yang aku lakukan itu seakan-akan
aku itu nggak mau berteman lagi sama mereka. Personally ke mereka gitu Yes, kan. heeh. Bukan karena kamu tuh punya hal lain yang bukan 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 ada berarti masalah pribadi sama iya, temennya. Dan heeh, heeh. itu ya Ci, kadang membuat aku itu jadi susah banget buat nolak ajakan. Kadang itu kan gue tipikal orang yang nggak mau nyakitin perasaan orang lain kan. Jadi Sebisa mungkin memang jangan iya, sih. sebisa mungkin gue pengen menjaga perasaan orang lain kan. Nah, jadi Iyalah. kadang itu gue masih merasa kesulitan gitu untuk menolak suatu ajakan. Takutnya dia merasa kok Hari orangnya kayak gitu, gak seru banget gitu. Oke. Gue akan kasih contoh real aja lah, Hari. Apa tuh? Ini sempat terjadi waktu gue kemarin ulang tahun. Mhm. Gue kan Ulang tahun rencana ke? mau pulang. Canda. Kesekian. Masih ke 20-an kok. Yeay. Kan gue tuh kan mau Kocak. pulang ke Semarang. Terus nah terus waktu itu teman gue itu si A ini itu kayak mau tanya banget gimana caranya kita bisa ketemu di hari H gitu. Oke. Nah terus gue tuh kan karena dia tuh juga sibuk, jadwalnya dia padet, terus gue tuh juga nggak tahu jam gue gimana, terus gue tuh takut jawab karena gue takut jawaban gue itu kemudian nyusahin dia. Kemudian dia berusaha ketemu, di satu sisi gue takut jawaban gue itu nanti nggak pasti, terus kemudian dia udah sibuk nyempetin waktu terus nggak ketemu gitu, sehingga akhirnya gue nggak jawab, kayak ya nanti gitu. Iya. Intensi gue tuh baik gitu loh, untuk membuat dia nggak repot, nggak zong gitu. Benar. Udah repot zong lagi. Kebayang. Terus di satu sisi juga kan itu hari ulang tahun gue sih merasa orang tua gue nungguin gue juga gitu loh. Jadi gue tuh ngerti kan? Posisinya mirip sama kamu kan? Iya. Ngerti kan? Iya, Gue iya, tuh iya. terombang-ambing di dua hal yang penting buat gue, di mana gue tuh nggak merasa bisa memilih gitu. Kenapa lu nggak bilang ke dia kalau misalnya hari itu lu mau bareng sama keluarga lu dulu? Itulah yang gue nggak bisa bilang saat itu kelemahan gue, karena gue merasa gue mampu untuk membagi waktu yang tepat, tapi gue belum tahu gimana caranya. Ngerti gak maksud gue? Kok bisa? Karena gue merasa gini, gue bisa sama keluarga gue dulu, terus di sisa hari yang sama di waktu sisanya gue masih bisa sama teman gue. Tapi kan dan itu gue lu merasa di sisa rushing waktu namanya. Itu dia, gue merasa di sisa waktu itu fit waktunya dia. Jadi gue ngitung gitu loh hari, gue tuh kayak memprediksi titik mana yang tepat gitu, ngerti gak? Oke. Karena gue pingin semuanya. Karena gue tidak mau ada salah satu yang merasa di nomor 2 kan, meskipun Di hari yang penting itu ya. Iya, meskipun sebetulnya gue percaya sama teman gue ini bahwa kalau misalnya gue ngomong gue mau sama keluarga gue dulu pun mereka oke aja. Sebetulnya dia nggak apa-apa, tapi Ya, gue bisa merasakan bahwa teman ini pengen ketemu gitu loh. Dan gue juga pengen ketemu gitu. Tapi kan bentar, dia cuma bisa di hari itu doang ya? Enggak, itu kan hari ulang tahun persis gitu loh. Jadi dia pingin kalau bisa ketemu di hari itu gitu. Terus ketidakmampuan gue untuk memutuskan mana yang mau gue pilih dulu, meskipun dua orang ini gue percaya akan mengerti ya Hari. Nanti bedanya sama kamu adalah dua orang ini nggak mengerti. Nanti kita bahas. Di sisiku adalah akunya yang bingung gitu. Sama kayak kamu bingung kan, menyeimbangkan gitu. Nah tapi karena aku tidak mampu memutuskan, akhirnya dua-duanya jadi bingung. Akhirnya aku jadi tanpa sengaja menyinggung temanku bahwa loh aku tuh mikirin kamu loh. Terus dia merasa enggak, kamu tuh mikirin orang tuamu. Terus dibilang kayak gitu? Iya, kamu tuh mikirin orang tuamu dan nggak apa-apa. Dia bilang gitu, nggak apa-apa karena itu emang hari ulang tahunmu dan ya kan ya penting gitu loh orang tua gitu. Terus gue merasa kayak dia pengertian banget ya. Anjir, satu sisi aku sedih juga karena berarti usahaku untuk memprioritaskan dia nggak tertangkap sama dia. Tapi ya dia benar juga karena memang aku indecisive kan. Gimana sih, kayak aku nggak bisa menentukan mana yang dengan lebih penting. Bijak gitu loh. Dan memang karena sebetulnya ya aku harus akhirnya strike me kalau misalnya memang nggak mungkin waktunya gitu. Jadi aku harus memilih dan ya akhirnya aku memilih untuk, karena pada akhirnya ternyata di hari H juga ternyata dia memang nggak sempat juga ternyata. Jadi harusnya lu ngomong dari awal kayak gitu. Ya itulah karena aku nggak ngomong dari awal sehingga dia tidak mengerti. Orang tua aku juga nggak ngerti sehingga aku pusing sendiri karena aku merasa aku mampu.
Ngerti nggak? Aku mampu membagi waktu yang tepat. Oke, terus? Nah, bedanya kita kalau kebingungan kitanya sama nih dari dua hal yang sama-sama penting buat kita gitu kan. Bedanya kalau aku percaya bahwa orang tua aku akan ngerti, temanku ini akan ngerti, tapi aku tidak ingin menyakiti mereka gitu. Aku berusaha untuk sok pahlawan untuk jadi saya temannya gitu. Itu aku. Iya. Nah, kenapa kamu lebih bingung dan lebih Susah. gusar gitu ya? Iya. Kalau aku kan cuman kayak milihnya yang susah gitu. Kalau kamu tuh lebih kayak Takut nyinggung atau takut. Iya. Gak mau Karena- menyakiti perasaan orang lain lah. Nah, Takut ada karena kesalahpahaman juga. bedanya menurutku ya ada di trustnya. Trustnya. Oke, gua ini mungkin fundamental dan jauh banget, tapi menurut gue itu alasannya. Pertama, karena kalau gua itu menyeimbangkan di dua hal yang gue percaya sama mereka dan mereka percaya sama gua gitu. Jadi concernnya tuh lebih sedikit. Nah, tapi kalau lu ada di lu tuh kayak ada di kaki lu tuh ada di dua kapal, di mana lu tuh kapal itu tuh bergerak terus gitu loh Hari. Kalau gua tuh kapalnya ada jangkarnya gitu. Gua tinggal milih mau yang mana gitu. Jadi kapalnya tuh nggak pergi dari gua. Tapi kalau lu tuh kapalnya tuh lagi jalan sehingga ya kan karena lu lagi di apa yang lu perjuangkan dan teman ini. Apa yang lu perjuangkan kan nggak ngerti lu kan. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Iya, kebayang. Lu harus memperjuangkan dia. Jadi Iya. kan dia bergerak terus gitu. Ya lu harus ngejar dia dan teman lu ini juga dia bergerak terus gitu. Di Rasanya sisi kayak di lain, atas kapal yang bergerak Hari. di sisi lain gue juga ada kapal yang ingin gue arahin. Iya, jadi lu kayak di dua kaki tapi kapalnya tuh gak ada jangkarnya. Jadi lu kayak harus gimana gitu. Berusaha Ya karena untuk- menurutku ya pertama lu nggak mungkin bisa mempercayai apa yang lu perjuangkan. Trustnya kan ya dia nggak punya trust ke lu kan. Lu harus berjuang di situ. Dan di teman lu ini ternyata yang bikin sedih lu adalah kok mereka mikirnya orang kayak yang gitu. harusnya bisa percaya sama gua, di mana gua nggak punya intensi untuk menyakiti dia. Kenapa mereka menangkap apa yang kamu lakukan dengan ill intent gitu kan sebenarnya. Iya. Tapi Nah, sebenarnya sedihnya nggak apa, lanjut. sedihnya adalah ini akan terdengar sangat judging ya Hari, tapi mungkin kamu bisa renungkan ya. Kalau fundamental trustnya tuh ada bahwa kamu tuh mempercayai teman itu, bahwa mereka tidak akan ngejudge kamu jelek ketika kamu hanya ketika kamu berjuang, bukan karena kamu ngomongin mereka buruk di belakang ya, itu hal yang beda ya. Iya. Karena kamu hanya berjuang sesuatu gitu, lagi sibuk gitu kan. Sejujurnya trustmu ke mereka juga tidak setinggi itu, sehingga trust mereka ke kamu juga nggak setinggi itu gitu, sejujurnya ya. Karena gue merasa ya kalau misalnya lu ngomong sama gue, gue sakit gitu, gue tuh nggak akan double doubt loh, ngerti gak sih? Gue gak akan sakit gak sih? Gue gak akan gitu. Gue akan langsung kayak oke, istirahat gitu. Iya kan? Gue gak pernah kayak nanya sakit apa. Gue gak pernah loh. Gue bener-bener langsung kayak udah istirahat, gak usah rekamannya kapan-kapan gitu. Berarti kayak hal itu bisa terjadi juga karena mungkin trust gue ke mereka itu belum sepenuhnya. Makanya gue juga bisa berpikiran seperti itu. Betul. Kalau gue sih merasa kayak gitu ya, karena itu yang kelihatan di mata gue gitu, bahwa lu tuh tidak lu tidak secure di hubungan itu. Lu merasa hubungan itu nggak secure gitu. Karena yang gue rasakan ya, karena gue punya banyak teman yang gue hilang juga gitu. Pertemanan yang gue lepaskan juga karena gue merasa memang tidak mungkin kita bisa pegang semuanya lah gitu. Jadi gue tahu bedanya gitu loh Hari, kayak kalau sama orang ini segini doang level pertemanannya. Sama orang ini segini gitu. Sama orang ini segini gitu. Dan ya kalau sama mereka ya mungkin kenapa lu merasa sangat insecure, karena ya mungkin masih di superficial gitu. Sehingga ketika lu ngomongin sesuatu yang dalam banget kayak misi hidup, personal value, tentang apa yang lo mau perjuangkan hidupnya, ya mereka gak nyambung karena memang trustnya belum sampai situ. Oh iya sih, benar juga sih, benar-benar. Gitu. Tapi menjaga perasaan orang lain tuh menurut gue susah banget sih, karena itu tuh bukan hanya terjadi di lingkungan pertemanan aja. Kadang kan kita itu apa ya, sederhana dari contohnya di keluarga kita. Kadang kita diharapkan untuk menjadi seperti ini, tapi
kita itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kita itu bingung gimana cara nolaknya. Nah, kalau gue nolak, gue tuh seakan-akan gue tuh bisa aja jadi anak yang kurang berbakti. Tapi kalau misalnya gue nggak nolak, gue kayak gimana ya? Gue jadi kehilangan jati diri. Nah, menurut lo nih, kalau di posisi seperti itu, gue harus kayak gimana? Atau mungkin ini bukan hanya terjadi, gue yakin gak hanya terjadi di gue ya. Oh iya, Gue it's yakin common. Di grupku banyak banget. banyak orang yang juga mungkin dilema antara kehidupan personal mereka sama personal goals mereka dengan apa yang orang-orang terdekat mereka inginkan. Nah, cara menolaknya itu kayak gimana supaya kita nggak menyakiti perasaan orang lain? Bisa nggak sih kita menolak tanpa menyakiti perasaan orang lain? Oke, kita ngomongin dulu inilah Hari. Kenapa sih susah banget untuk ngomong enggak? Padahal cuma ngomong enggak kan? Iya. Sebenarnya itu cuma N-O, no. Gampang banget loh. Cuma N sama O. Padahal lebih dikit daripada yes, Y-E-S 3 huruf gitu. Kenapa susah banget? Pertama ini ada hubungannya sama bagaimana budaya kita dibentuk. Kita tuh mau kita ngomong apapun ya. Asia itu kan, ya kita kan peradabannya kan udah sekian ribu tahun. Yes. Susah untuk kita tiba-tiba berubah. Dan Asia itu kan, ya meskipun sekarang kayak lebih individualis ya, tapi sebetulnya tekanan sosial itu jauh lebih terasa. Kita bisa merasakannya. Kalau misalnya orang di luar tuh kan benar-benar individualis banget kan. Kayak, ya kamu tuh bahkan sama orang tuamu aja bisa jadi kayak temen gitu. Tapi kalau di Asia kan orang tua adalah orang tua gitu, ngerti gak sih? Itu aja udah sebuah level yang kita gak akan pernah bisa nyampe di sana gitu loh. Kemudian ketika di Asia tuh kita tuh adalah komunal gitu. Jadi kita tuh selalu merasa untuk survive tuh kita harus diterima di society. Itu dulu. Jadi kita tuh tidak merasa kita akan survive dengan baik kalau kita sendirian. Itulah kenapa perasaan tidak enak itu lebih jauh berkembang di Asia daripada di Barat gitu. Kalau di Barat tuh kan lebih individual gitu. Jadi mereka tuh kayak, ya gue gitu. There's nothing to do with you gitu. Tapi kalau di kita tuh kayak, gimana kalau gue dikucilkan ya? Kayak gitu loh. Yes, benar. Exactly. Nah, tempat tinggal kita membuat kita lebih sulit untuk menolak orang. Itu udah bawaan, nomor 1. Berarti itu udah inevitable banget? Itu sesuatu yang sangat subtle, yang udah subconscious di kita gitu loh Hari. Tapi kalau dibilang inevitable sebetulnya tergantung occasionnya. Kemudian kan maksudnya kayak, apakah itu sama sekali tidak bisa dihindari? Enggak sih, sebetulnya tergantung occasionnya. Tapi itu ada di alam bawah sadar kita gitu loh. Bahwa kita tuh sebenarnya selalu pengen diterima oleh society kita gitu. Di Asia ya. Nah, terus kemudian kan gimana caranya supaya kita tuh menolak, tidak kehilangan, karena kita tidak mau melebur dengan kehilangan jati diri tapi tidak menyakiti orang lain gitu. Yes, exactly. Jawabannya sebetulnya perasaan orang itu tidak bisa kita kendalikan lagi, kita sering bilang ya. Jadi apakah bisa kita sama sekali tidak menyakiti orang? Kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita lakukan, tapi kita tidak bisa mengendalikan ripple effect-nya gitu. Jadi kalau misalnya lu bener-bener tidak menginginkan sesuatu, banyak lah di grupku tuh ada yang kayak, lu tidak menginginkan menikahi seseorang, banyak loh yang dipaksa nikah. Oh iya, menikah seseorang gitu. Terus gimana tuh cara nolaknya? Ya, terus kayak lu nggak mau jadi dokter gitu. Ada yang mau dipaksa jadi dokter. Iya. Terus ada juga yang dipaksa jadi lawyer, ada yang dipaksa jadi dokter, bukan dokter ya, dokter. Ada yang dipaksa untuk banyak ya, sangat banyak sampai aku nggak hafal. Pokoknya gitulah. Banyak banget sampai mereka tuh tanya sama aku gimana caranya untuk ngomong enggak gitu. Ya kayak balik lagi sebenarnya ngomong enggak aja gitu. Padahal tapi kan sesimpel itu tapi sesusah itu ya. Karena kita tuh selalu dihantui dengan tekanan sosial tadi. Yang tadi lu bilang nggak berbakti itu kan tekanan sosial kan sebenarnya kan. Iya. Ya kan. Sama experience masa lalu itu adalah sesuatu yang lu nggak bisa lari. Jadi banyak banget kok yang di grupku yang ngomong kayak gimana kalau masa depanku buruk karena aku membetray orang tuaku. Terus aku nanya kan, kamu betraynya dalam cara apa gitu? Ya aku bilang enggak ke mereka.
Terus kalau kamu bilang iya, berarti kamu nggak membetray dirimu sendiri, kamu nggak mengkhianati dirimu sendiri, dan kamu merasa hidupmu akan baik-baik saja gitu. Terus dia kayak enggak, aku nggak mau gitu. Terus pertanyaannya kan, dia kan soalnya, tapi gimana untuk ngomong enggak? Gimana sih? Aku tuh bingung loh. Ketika orang ngomong itu tuh kayak Paradoks ya jadinya. iya, lu tuh tinggal ngomong, tapi kenapa Heeh. berat banget kan? Iya. Kalau lu nanya sama gue, apa sih Ci intinya kenapa berat banget? Karena lu berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang lu tidak bisa kendalikan. Termasuk menjaga perasaan orang lain itu. Itu doang masalahnya. Berat banget untuk kita ngomong enggak. Karena di balik pikiran kita selalu merasa punya kewajiban untuk menjaga perasaan orang supaya kita diterima. Sehingga ketika kita mau ngomong enggak, kita tuh takut banget karena perasaan orang tuh benar-benar lost control dari kita, ngerti gak? Oke. Gini, kalau lu jawab iya, lu tuh tahu kira-kira orang itu Iya. merasakan apa. Lu masih merasa punya kontrol gitu. Orang ini kira-kira kayak begini-gini gitu. Tapi ketika lu menolak gitu ya, ketika lu memisahkan diri dari itu, lu tuh bener-bener gak tahu nih orang bakal kayak apa, dan lu lose kontrol gitu. Dan perasaan untuk kehilangan kontrol itu dari sesuatu yang tanpa sadar lu punya selama ini gitu ya, membuat lu freak out. Oh, jadi yang Dan membuat kita takut itu sebenarnya perasaan yang tidak bisa kita kontrol. iya, Ataupun karena lu reaksi tanpa orang yang sadar nggak bisa kita hidup di kontrol. situ. Iya, karena lu tanpa sadar dari lahir tuh ditekan terus untuk lu tuh harus mikirin orang gitu. Nah, ketika one day lu merasa lu tidak lagi mau memikirkan orang karena lu harus memikirkan prioritas lu sendiri, lu tuh merasa kayak dilemanya tuh lu bahkan nggak tahu kenapa gitu lah, Hari. Ya karena udah aku bilang tadi, itu tuh udah di bawah sadarmu kayak gitu. Nah, kemudian kan pertanyaannya gimana caranya untuk tetap ngomong enggak, nggak kehilangan diri dan tapi nggak menyakiti orang gitu kan? Benar. Oh, ada caranya? Ya ada lah, jelas ada. Gimana tuh? Tapi lu harus memisahkan dulu antara perasaan lu dengan faktanya gitu. Antara perasaan dan fakta. Oke, gimana tuh? Faktanya adalah lu tidak mau menikahi orang yang lu tidak kenal. Itu fakta. Kedua, lu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu fakta. Yes. Ketiga, lu tahu apa yang lu mau, yaitu tidak menikah sekarang gitu kan. Jadi itu fakta. Itu fakta dulu nih. Oke. Tapi kemudian perasaan lu adalah satu, lu takut kalau lu disumpahin sama orang tua lu gitu, masa depan lu suram gitu. Itu kan perasaan takut aja gitu. Oke. Kedua, dikata-katain sama orang tua pasangan. Ya. Ketiga, lu takut dikecam sama society. Itu kan perasaan nih. Tapi kan belum tentu terjadi semua loh, ngerti gak sih? Oh. Itu perasaan doang. Kalau terjadi gimana dong? Kemudian gini, yang lu nggak mau kan itu terjadi, benar kan? Jadi kan ini fakta plus sesuatu sama dengan sesuatu. Matematika nih. Oke. Fakta plus sesuatu sama dengan sesuatu. Nah, lu tuh kan nggak mau sama dengannya, ini adalah yang buruk tadi kan. Iya. Sama masyarakat, apa segala macam. Yang bisa lu kendalikan adalah reaksi lu. Bagaimana, apa yang harus lu lakukan Ketika untuk hal itu meminimalisir untuk meminimalisir dulu, karena ketika itu beneran terjadi, lu nggak akan tahu. Pertama lu nggak akan tahu dulu itu terjadi apa enggak. Oke. Jadi yang bisa lu lakukan adalah ini dulu loh, reaksi lu supaya tidak menghasilkan yang lu takutkan. Oke. Nah, reaksi ini yang lu harus pintar-pintar. Itulah dimana lu harus main di fakta. Makanya orang Jangan bilang nggak main di boleh perasaan. overthinking ya. Iya, karena kalau lu overthinking kadang-kadang lu udah nggak tahu lagi mana yang perasaan, mana yang Fakta. Kalau lu main di fakta, lu bisa bereaksi dari faktanya gitu. Lu main di fakta, lu nggak kenal orang ini kan. Ya lu ngomong sama orang tua lu gitu. Kenapa kok orang ini gitu loh. Main di fakta dulu. Terus kemudian kalau mereka ngomong soal masa depan ya, nanti masa depanmu tuh pasti enak. Ya main di fakta dulu loh. Emang iya? Belum tentu. Apa? Kenapa? Gitu. Gak ada Kumpulin dulu jaminannya. faktanya. Benar. Terus kalau misalnya lo, karena ada nih tempatku yang kayak aku tuh masih pengen sekolah gitu. Ya lu kan bisa main di fakta. Apa sih yang mungkin terjadi di masa depan kalau lo sekolah gitu dan segala macamnya. Kan lu bisa main di fakta. Jangan langsung menyerang ke perasaan yang lu nggak bisa kendalikan. Karena banyak orang yang kayak langsung nyerang. Nggak apa-apa, aku milih nggak berbakti gitu. Lah ngapain gitu loh. Ngerti nggak? Itu tuh bukan sesuatu yang kamu bisa
kontrol gitu loh. Oh, malah logiknya yang salah jadinya ya? Iya, jadi fokusnya tuh jadi salah gitu. Karena karena Hmm. overthinking tadi kemudian ngebahasnya tuh sama dengannya ini tadi kan. Padahal yang lu bisa kendalikan tuh di ranah faktanya aja gitu loh. Sesuatu yang sama bisa lu perasaan kita, sama diskusikan. perasaan kita. Ya, karena kalau akibat-akibat tadi lu nggak bisa ngomong misalnya kayak, ya Kak, misalnya tuh Bang ngomong, memang masyarakat ini fucked up gitu. Ya Iya, ngapain gitu loh. iya. Ngapain? Gak bisa Lu kita ngapain lu kontrol juga mengecam kan. sesuatu? Iya, heeh. Kayak ya mereka udah kayak gitu aja. Kayak aku bilang mereka udah kayak gitu sekian ribu tahun, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang Iya, bisa lu gak bisa bisa kita kontrol ubah. adalah yang bisa kontrol adalah ranah fakta yang lu bisa permainkan untuk kemudian berdiskusi. Ya nggak mungkin sekali ya, pasti berdiskusinya berkali-kali ya. Untuk kemudian karena gini Har, yang paling penting itu tuh bukan hasilnya. Yang paling penting adalah apa yang terjadi selama lu berdiskusi. Karena ketika lu berdiskusi secara fakta ya, lu berubah cara pikirnya dan orang tua lu juga berubah cara pikirnya. Jadi misalnya gini, ketika lu ngomong bahwa ketika lu ngebahas orang ini ya, perasaan lu akan ketakutan merasa tidak berbakti tadi tuh akan turun, ngerti nggak? Oke. Karena lu udah berusaha menjelaskan dengan baik gitu. Terus Dan kedua, ketika kita menjelaskan, kita berdasarkan fakta yang ada. iya fakta yang orang itu juga tahu gitu. Orang itu juga cloudy dari judgementnya. Bukan karena perasaan kita akan orang lain. Iya, ya kan. Secara fakta nih, ini siapa? Atau misalnya kalau lu ngomong kayak misalnya lu harus lu harus jadi dokter gitu. Lah ranah fakta kamu aja anak IPS gitu misalnya. Gimana? Gitu. Atau misalnya kayak kamu tuh dari kecil suka gambar, tiba-tiba disuruh jadi lawyer. Gimana? Lawyernya gambar kan enggak loh. Gimana loh? Jadi main di ranah fakta dulu sehingga dua-duanya tuh berubah seiring waktu. Kayak gitu. Iya benar juga sih. Dan berarti kalau misalnya kita udah bisa memanage pikiran kita tentang perasaan orang lain, kita bakal lebih gampang untuk memutuskan apa yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Dan karena perasaan orang lain tuh ya belum tentu terjadi. Dan kalau misalnya apa yang kita takutkan terjadi, ya itu akan menjadi urusan nantinya. Jadi berarti kita nggak boleh overthinking dalam memutuskan sekarang, bener gak? Kendalikan apa yang kamu bisa kendalikan dulu. Terutama reaksimu sih akan sesuatu. Bener. Itu kuncinya sih. Setuju banget. Dan terakhir mengenai penolakan dari orang tua nih. Gue punya statement yang bagus banget dari podcastnya Om Deddy Corbuzier. Jadi Om Deddy Corbuzier pernah bilang kayak gini. Mengenai orang tua, kita itu wajib harus menghormati orang tua. Itu absolut. Tapi beda yang namanya hormat dan taat. Kalau hormat itu wajib, taat itu nggak wajib. Taat itu ibaratkan kayak mengikuti absolut. Mengikuti apa yang dikatakan orang tua, itu nggak taat. Karena kalau misalnya kita taat 100% dengan apa yang dikatakan orang tua, itu kita jadi kehilangan jati diri yang seperti lu bilang. Jadi mungkin untuk teman-teman kita yang sulit untuk memutuskan karena ada tekanan pressure dari orang tua, ya itu jawaban dari gue. Sama kayak Om Deddy Corbuzier, bahwasanya memang kita harus hormat sama orang tua kita, tapi kita boleh kok nggak taat, quote on quote ya, bukan dalam artian kita jadi rebel loh, nggak mempertanyakan loh. Yes, mempertanyakan kembali kenapa mereka maunya seperti itu. Oke, dan mungkin itu aja untuk podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa kalian bisa streaming podcast kita di Kur Podcast, bisa di YouTube, di Spotify ataupun Noise, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Oke, that's all for today and until next time, bye bye.